adalah eh, hasil yang tidak sepadan dengan resiko. Alasan yang keenam, kenapa MLM itu diharamkan? Karena dia mengandung riba fadl. Ya, riba fadl itu adalah riba riba yang diberikan ketika kita sudah berhasil memberikan sejumlah uang tertentu. Nah, baru kemudian ribanya itu diberikan kepada kita, maka itu termasuk riba fadl. Ya, termasuk di bank itu kita nabung di bank, ada bunganya di dalam situ, itu termasuk riba fadl, ya. Maka untuk kehati-hatian, kalau memang tidak bisa menyimpan uang secara sendiri, perlu di bank, apalagi dalam urusan untuk memudahkan transaksi, debit, kartu kredit dan sebagainya, ATM, silakan digunakan kalau memang itu bisa mempermudah pekerjaan. Tetapi unsur yang ada riba di dalamnya jangan sekali-kali dipermainkan, jangan sekali-kali diambil. Ya, di dalam ayat tadi ya, wadah rumah bagi yang menarik riba, tinggalkan sisa riba yang ada. Itu maknanya ya, kalau ulama sekarang mengatakan jangan juga ditinggal itu kalau memang sudah ada riba di dalamnya. Ya, diambil saja. Tetapi itu ribanya itu digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, digunakan sesuatu yang akan kita kembalikan kepada orang-orang kafir begitu. Tetapi juga tidak kita memasukkan uang di situ dengan sengajaan biar aku tunggu 20 tahun lagi. Kalau dapat 10 juta kan lumayan bisa dibelikan ini untuk ini. Wah, itu juga nggak boleh ya. Nggak boleh yang begitu ya. Berusaha sebagaimana mungkin menghindar. Kalau tetap masih ada bunga di dalamnya, ya digunakan untuk yang mendatangkan masalah kaum muslimin. Buat ini menanam ini jalan, ditambah tanahnya biar tinggi untuk buat WC di WC umum begitu. Nah itu nggak apa-apa. Nah, itu jangan sampai dimakan. Infatilah arzani wa jadakumullah. Pikirannya ini masalah riba kita selesai dalam bahas. Mungkin sebelum kita lanjutkan terlalu jauh lagi, ada yang mau dipertanyakan berkenaan dengan masalah ini, saya kasih kesempatan untuk bertanya dulu biar mengendap ilmunya, jangan sampai belum paham di tambah-tambah lagi. Saya Ya, gimana kalau uang yang kita simpan itu malah berkurang? Iya. Terus pertanyaannya? Bagaimana riba? Ada gunanya? Oh, ya kalau memang tidak ada ribanya ya silakan disimpan. Berkurangnya itu kan di situ diambil untuk administrasi kan? Ya, potongan ATM sebulan 1.000 kan begitu. Ya silakan, karena kita kan tadi tidak punya betul mal yang untuk menyimpan harta kita. Keduanya kalau kita simpan sendiri mungkin berisiko. Ya silakan dititipkan, tetapi itu tadi jangan dimanfaatkan ribanya atau jangan berharap mendapatkan ribanya, sekedar untuk memudahkan transaksi saja. Tetapi kita pun sebenarnya saat ini memudahkan menggunakan transaksi lewat ATM. Sebenarnya kita tidak terjebak, Pak, program Yahudi. Sebenarnya. Cuma kita juga saat ini belum bisa menghindar. Ya, termasuk saya sendiri. Bahkan tidak ada investor yang besar pun ya masih mempergunakan yang saat ini. Ya digunakan untuk baik, begitulah. Saya mendapatkan info bahwasanya program Yahudi beberapa tahun ke depan itu akan merubah uang itu menjadi elektrik. Makanya sekarang dolar turun, ya. Dolar semakin turun, tidak ada harganya lagi. Lama-lama uang itu akan menjadi elektrik. Semua orang nanti punya ATM. Ketika dia ke pasar beli sayur sudah nggak pakai transaksi uang sama uang, gesek saja. Beli sayur saja itu, gesek saja pakai uang. Jadi uangnya tidak ada bentuk cash dilihat, cuma tulisan-tulisan saja sekian uangnya sekian gitu nominal dalam kertas itu, tidak ada bentuk uang cashnya. Itulah sekarang itu banyak orang menabung keluar ATM. Dulu membuat ATM syaratnya sulit, sekarang nabung 200.000 sudah dapat ATM, begitu. ATM mulai digalakkan, begitu. Transaksi sudah pakai ATM saja, tidak lihat uangnya, tiba-tiba saldo sudah masuk ke sana. Itu memang program Yahudi. Kedepannya bagaimana dibuat begitu? Kan kalau uang itu sudah bentuk elektrik, kan berarti kan ada tempat untuk menyimpan uang itu. Tempat untuk menyimpan itu apa? Bank. Bank itu punya siapa? Yang mengatur nanti langsung dari Amerika, dari Yahudi Amerika. Jadi tanpa sadar, unsur utama kenapa mereka membuat uang elektrik itu supaya umat muslim makan harta riba. Nah, kalau ada riba-ribanya yang masuk, mana kita tahu. Kalau
harta itu sudah diproses dengan sistem elektrik. Nah, enggak cuma KTP Pak, uang itu nanti elektrik. Nah, dan saat ini sudah mulai tanda-tanda ini, sudah mulai tanda-tanda ya. Ya, dan sudah mulai tanda-tanda ini. Jadi ya bagaimana? Ya, kalau menghindar juga kita belum bisa gunakan sebaik-baiknya. Sementara kita masih bisa gunakan itu untuk kemajuan Islam, ya gunakan. Begitu saja jawabannya yang paling tepat. Dan yang lain? Ada pertanyaan? Ada, kalau ada saya lanjutkan sebentar sedikit. Ya. Al-kabirah samina, dosa besar yang ke-8, akalu malal yatim zulman, memakan harta anak yatim dan mendoliminya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-10, "Innal ladzina yaquluna amwalal yatama", sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman dengan kedzaliman, innama yaqulu fi butunihim nar. Sesungguhnya itu dia memakan api dalam perutnya, memasukkan api ke dalam perutnya. Wa yaslauna sa'ira, dan akan dikalungkan. Kayaknya sudah saya sampaikan Pak, belum Pak? Belum ya. Kalau banyak tahu dulu Pak. Agak ingat-ingat saya sudah sampaikan dulu. Wa yaslauna sa'ira, dan akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala atau akan dikalungkan dengan api neraka. Bagi orang yang memakan harta anak yatim dengan kedoliman. Nah, banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW ya, di samping ancaman memakan harta anak yatim itu ancamannya nggak main-main, tapi juga pahala daripada memelihara anak yatim itu juga pahalanya nggak main-main ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya anak ya, wakafal yatim, saya dan orang yang mengasuh anak yatim fil jannah hakada, sambil menunjukkan dua jarinya begini, fil jannah hakada ya. Anak wakafal yatim fil jannah hakada. Saya dan orang yang mengasuh anak yatim di surga kelak begini. Menjadi tetangga Rasulullah ya, orang yang memelihara anak yatim. Nah, sekarang pertanyaannya adalah memakan harta anak yatim, ya. Memakan harta anak yatim dengan sengaja. Nah, jadi contoh-contoh yang lain, ya. Hal ini jarang sekali terjadi, Pak, kalau itu berada di rumah anak kita sendiri. Tetapi mungkin sebuah panti, ya, sebuah panti asuhan atau sebuah asrama yang di dalamnya itu menampung anak-anak yatim di situ, kan mungkin dia dapat sumbangan anak itu, ada donatur di situ, orang kaya kasih ke situ uang, kasih ya makan ke situlah. Apalagi kalau bentuknya uang, nanti kan yang megang bukan anak-anaknya, tapi dipegang sama pengelolanya. Kalau sampai harta itu dimakan oleh pengelolanya, naudzubillah, kalau kemudian dia sampai belajar beli pakaian daripada hasil itu, nah ini yang terancam. Kalau orang tua memakan harta anaknya ya jarang-jarang lah. Lagian kalau memang dimakan ya pasti anaknya sendiri kan begitu. Area tidak dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan status yatimnya untuk mencari-cari sumbangan. Kasihan ini anak saya yatim, nanti datang tidak ada lagi. Wih, belanja terus mamanya, begitu. Itu termasuk juga memakan harta anak yatim. Nah, iwatilah ada semua. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, surat Al-An'am ya. Jangan kau ambil harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Di ayat ini memperbolehkan memakan harta anak yatim tetapi dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik. Ulama memberikan beberapa rambu-rambu. Di antaranya diperbolehkan memakan harta anak yatim itu beberapa kasus. Yang pertama, ya, kita mengambil harta anak yatim itu dengan bermaksud hutang. Nah, ini anak yatim ditinggal mati bapaknya kaya, warisannya banyak. Dia memang nggak kerja, tapi sawitnya masih keluar terus hasilnya. Jadi yang ditabungkan itu uangnya anak ini semua, ini banyak sekali. Nah, mungkin waktu itu kita pamannya kah, mungkin juga ibunya sudah tidak ada, kita kakeknya kah yang menjaga anak ini, ya, atau kita tetangganya kah, memang sama sekali tidak ada yang menjaga begitu. Nah, boleh kita makan harta anak itu dengan niat kita berhutang. Suatu saat akan kita kembalikan kepada dia. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya, dengan
dengan maksud kita mengambil gaji sebagai bentuk menjaga anak yatim. Diambil gaji rata-rata, kira-kira itu kalau orang memelihara satu anak ini, suruh memelihara 24 jam itu gajinya kira-kira per bulan berapa gitu. Nah, diambil gajinya segitu, itu boleh. Kalau lebih, ya tidak boleh. Ya, diambil kira-kira saja, mungkin menjaga anak selama 24 jam sebulan 2 juta lah mungkin. Ya, ambil 2 juta untuk gaji per bulan. Boleh kita makan dari hasil anaknya begitu. Kemudian yang berikutnya ambil sebatas keperluan makan. Kalau kita tidak mau mengambil gaji, uang gaji ya ambil sebatas kita ikut makan di dalamnya. Ya, kan otomatis anak yatim dapat sumbangan, kita akan beras dimasak. Masa kita masak sendiri-sendiri, Pak? Ya, yang buat kita makan sendiri, buat anak yatim ada tempatnya sendiri dimasak sendiri, tidak apa-apa. Jadikan satu, kita ikut makan di dalamnya tidak apa-apa. Sebatas yang kita makan itu boleh, begitu. Ini pendapat yang kenapa memperbolehkan kita memakan harta anak yatim, ya, ilah dilatih ya akan dengan cara yang baik itu seperti itu maksudnya ulama memberikan pendapat, ya, tidak diambil banyak-banyak. Nah, sekarang kalau kita lihat Pak, di panti-panti, asrama-asrama yang di dalamnya mengelola anak yatim, banyak yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Dianggapnya orang yang menyumbang untuk anak yatim itu adalah sumbangan untuk seluruh aktivitas asrama. Dari pembangunan diambilkan daripada uang itu, ya. Dari untuk membayar listrik diambilkan dari uang itu. Bahkan mungkin keperluan pengasuh-pengasuhnya di situ ambilkan dari uang itu. Karena begitu orang datang ini sumbangan untuk anak-anak dia yang terima. Padahal tidak boleh itu, Pak. Sumbangan untuk anak yatim harus disendirikan, ada kasnya sendiri untuk anak-anak yatim. Ya, sumbangan operasional harus sendiri untuk masalah pembangunan dan sebagainya. Tetapi ini rancu dan kita lihat beberapa asrama anak yatim begitu saat ini kondisinya, ya. Dimakan sama-sama, bukan diambil sepenuhnya enggak, tapi memang sepenuhnya diambil dari itu, dari pengelolanya. Anak yatimnya dapat apa? Ya dapat setiap hari makan itu, dapat sehari makannya itu. Masa mereka minta uang jajan sama pengelolanya kan enggak dikasih itu minta uang jajan. Coba satu minta, nah, ada 50 anak yatim di situ, nanti yang lain minta semua ini semua, makanya tidak dikasih apa-apa, sebatas ya diasuh saja di situ, lebihnya diambil sama pengurusnya, ya. Tetapi ketika memang si pengurus daripada asrama itu betul-betul bisa memegang amanah menjaga harta anak yatim, tentunya jaminan Rasulullah sebagai tetangga di surga itu ya betul-betul dia dapat, begitu. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian yang kurang berkenan, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, ya. Saya tutup dulu. Akhir kalam.